Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang analisis isu kontemporer pada korupsi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami adalah peserta Latsar CPNS Golongan 2, Angkatan 1 Kelompok 4, Sub Kelompok 2, yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara dengan pengampu materi Ibu Gadis Melani Rusli SH. Saya Reja Atriandi Rambe, AMD PAR sebagai ketua kelompok yang beranggotakan Rima Yolanda Hasibuan AMD, Rizka Dwi Yuliapani AMD FAR, Saiful Bahri AMK, dan Sri Dwita Wulandari AMK. Baiklah, saya akan mulai dengan menjelaskan tentang asal kata korupsi, yaitu dari bahasa Latin corruptio yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, dan menyogok. Sedangkan dari bahasa Inggris corruption, korup, dan dari bahasa Belanda corruptie yang kemudian diadaptasi ke bahasa Indonesia korupsi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rima. Saya akan melanjutkan tentang pengertian korupsi. Korupsi adalah tindakan setiap orang yang melawan secara hukum untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan negara maupun perekonomian negara. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi, yaitu 1. Kerugian keuangan negara, 2. Suap menyuap, 3. Pemerasan, 4. Perbuatan curang, 5. Penggelapan dalam jabatan, 6. Benturan kepentingan, dan 7. Gratifikasi. Bagaimanakah tingkat korupsi di Indonesia? Tingkat korupsi di Indonesia dapat dilihat berdasarkan penilaian Corruption Perception Index yang dilakukan setiap tahunnya. CPI didasarkan pada skor. Dengan skor 0 berarti negara tersebut merupakan negara yang sangat korup, dan skor 100 berarti negara tersebut adalah negara yang bebas dari korupsi. Pada tahun 2020, Indonesia berada pada urutan ke-102 dari 180 negara yang dinilai, dengan skor yang turun menjadi 37 dari 40 pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih sangat tinggi, malah semakin memburuk dengan turun 3 peringkat pada tahun 2020. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sri Dwita. Identifikasi isu. Terdapat 4 isu yang diidentifikasi, yaitu 1. Belum maksimalnya pemerintahan dalam membuat kebijakan terkait korupsi sehingga membuat proses hukum kasus korupsi terkesan lama dan berlarut-larut. 2. Kurangnya kesadaran dari pelaku bisnis untuk menciptakan bisnis yang bersih dari korupsi, seperti maraknya kasus korupsi di bidang perizinan usaha. 3. Rendahnya tingkat pengetahuan serta kepedulian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi, bahkan tidak sedikit masyarakat yang ikut mendukung praktik korupsi secara tidak sadar. 4. Kurangnya pendidikan mengenai nilai-nilai luhur dalam berbangsa dan bernegara, seperti nilai integritas, kejujuran, etika, dan rasa tanggung jawab. Kemudian kami akan menepis isu dengan metode USG. Urgency, seriousness, dan growth. Dapat dilihat dari tabel di atas, dihasilkan isu yang layak diangkat adalah isu nomor 4, yaitu kurangnya pendidikan mengenai nilai-nilai luhur dalam berbangsa dan bernegara, seperti nilai integritas, kejujuran, etika, dan rasa tanggung jawab. Dengan total nilai USG 15 poin. Ini berarti peran pendidikan sangatlah berpengaruh terhadap korupsi di negara ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Rizka. Baiklah, akan saya lanjutkan. Melakukan analisis isu menggunakan fishbone diagram. Faktor pertama ialah faktor individu, diantaranya adalah sifat serakah
yang dimiliki individu itu sendiri dan rendahnya soft skill. Kemudian, faktor lingkungan, yaitu diantaranya korupsi yang masih dianggap lumrah dan berkembangnya kebiasaan korupsi. Lalu, faktor aturan, yaitu lemahnya peraturan dan perundang-undangan dan kurangnya tingkat penyelesaian penyidikan kasus korupsi. Dan yang terakhir yaitu faktor organisasi, dengan faktor penyebabnya adalah manajemen yang selalu berusaha menutupi kasus korupsi serta keteladanan pemimpin organisasi itu sendiri. Selanjutnya adalah gagasan penyelesaian isu. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penyebab isu korupsi adalah kurangnya pendidikan mengenai nilai-nilai luhur dalam berbangsa dan bernegara seperti nilai integritas, kejujuran, etika, dan rasa bertanggung jawab. Sehingga yang harus dilakukan untuk menyelesaikan isu korupsi adalah menjadikan mata kuliah anti korupsi sebagai kurikulum nasional di perguruan tinggi yang berfokus pada peningkatan nilai mahasiswa sehingga menghasilkan mahasiswa yang berintegritas, jujur, beretika, dan bertanggung jawab. Berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, Saiful. Berikut adalah contoh-contoh kasus korupsi yang terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara adalah: 1. Mantan Ketua Fraksi Partai Golkar Setia Novanto dengan kasus korupsi EKTP yang sangat merugikan negara. 2. Mantan Jaksa Pinangki dengan kasus penerimaan suap dari Joko Chandra terkait pengurusan fatwa MA. 3. Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dengan kasus korupsi dana bansos COVID-19 yang diperkirakan dipergunakan untuk memperkaya diri sendiri. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami jelaskan tentang analisis isu kontemporer, yaitu korupsi yang terjadi di Indonesia. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.